Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, selamat siang muslim nasib. Pada kesempatan siang ini, kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai materi bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Sebelum mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Raisim Meka Idasa, absen 27, dan rekan-rekan saya. Nama saya Fajrul Islam dari absen 7. Nama saya Muhammad Abdul Rahman, nomor absen 19. Nama saya Salsa Fidel Hanan dari nomor absen 32. Nama saya Nora Faris Putri dari absen 23. Nama saya Reca dari absen 3. Oke. Materi pertama yaitu ada bentuk negara. Bentuk negara itu terdiri dari dua macam. Yang pertama ada bentuk negara serikat. Bentuk negara serikat ini pengertiannya yaitu negara serikat adalah suatu negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang awalnya berdiri sendiri, namun kemudian menggabungkan diri dalam suatu federasi dan membentuk pemerintahan federal. Ciri-ciri dari bentuk negara serikat ini yaitu yang pertama terdiri atas beberapa negara bagian, yang kedua adanya pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah bagian, yang ketiga yaitu setiap negara memiliki undang-undang dan pemerintahannya sendiri, yang keempat memiliki satu konstitusi yang mengikat seluruh negara bagian, dan yang kelima yaitu urusan luar negeri dan pertahanan diatur oleh pemerintah pusat. Selanjutnya yaitu ada macam pemerintahan. Yang pertama pemerintahan federal. Pemerintahan federal adalah pemerintahan yang menyangkut kepentingan bersama dari semua negara bagian. Misalnya hubungan internasional, pertahanan, peradilan, mata uang, pos, dan komunikasi. Itu diatur semua oleh pemerintah federal. Lalu yang kedua yaitu ada pemerintah bagian. Negara bagian yang mengurus kewenangan di luar urusan yang ditangani oleh pemerintah pusat atau biasa disebut dengan pemerintah federal ini. Contohnya yaitu negara bagian mengurus kewenangan dalam bidang pendidikan, kesehatan, transportasi daerah, dan pengaturan pemerintahan lokal. Selanjutnya yaitu ada bentuk negara berdasarkan pelaksanaan dan mekanisme pemilihannya. Yang pertama yaitu ada oligarki. Oligarki adalah bentuk negara yang pemerintahannya dipilih berasal dari kelompok feodal dan lebih mengutamakan kelompok tersebut. Bentuk negara oligarki ini pada saat ini sudah sangat jarang digunakan karena kedaulatan negara tersebut tidak berada pada tangan rakyat dan sudah mulai ditinggalkan oleh negara-negara di dunia. Ciri-ciri dari negara oligarki ini yaitu kekuasaan dipegang oleh kelompok kecil, kepentingan rakyat kurang diperhatikan karena mementingkan kepentingan dari kelompok tertentu, dan yang terakhir yaitu pemerintahan bersifat tertutup. Jadi tidak ada transparansi di bentuk negara oligarki ini. Yang kedua yaitu monarki. Monarki adalah bentuk negara atau kerajaan yang urusan pemerintahannya hanya dilakukan oleh satu orang. Dalam hal ini hak dalam pemerintahan negara dijalankan oleh satu orang yang ditunjuk dan tanpa ada yang bisa mengganggu gugat keputusan dari satu orang tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri dari monarki ini yang pertama dipimpin oleh raja atau ratu. Kekuasaannya terpusat pada satu orang, yakni raja atau ratu tersebut, dan pemerintahan berdasarkan garis keturunan. Yang ketiga ada sistem demokrasi. Negara demokrasi adalah bentuk negara yang pemerintahannya sepenuhnya berada di tangan rakyat. Artinya, kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berikutnya, ini ciri-ciri negara sistem pemerintahan demokrasi. Yang pertama, adanya pemilihan umum. Yang kedua, kebebasan berpendapat. Dan yang terakhir, mengutamakan hak rakyat. Nah, kita masuk ke materi bentuk negara yang kedua, yakni republik. Pengertiannya, negara republik adalah bentuk negara yang kepala negaranya dipilih oleh rakyat langsung melalui perwakilan, bukan berdasarkan keturunan. Masa jabatan kepala negara biasanya dibatasi waktu, misalnya satu periode, yakni 5 tahun. Ciri-ciri negara republik. Yang pertama, kepala negara dipilih, bukan diwariskan. Masa jabatan kepala negara terbatas, misalnya
4 sampai 7 tahun tergantung dari konstitusi negara tersebut. Yang ketiga, pemerintahan berada di bawah konstitusi atau undang-undang dasar. Yang keempat, kedaulatan berada di tangan rakyat. Yang kelima, kepala negara bisa bertindak sekaligus sebagai kepala pemerintahan atau presidensial atau hanya sebagai simbol negara atau parlementer. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan sistem negara republik. Yang pertama, kelebihannya, kepemimpinan dapat berganti secara teratur dan damai. Rakyat memiliki peran besar dalam menentukan pemimpin. Yang ketiga, mengurangi peluang kekuasaan turun-temurun. Kekurangannya, pergantian pemimpin yang terlalu sering bisa menghambat stabilitas. Hanya pemilu sering memerlukan biaya yang besar. Selanjutnya, contoh penerapan negara republik di Indonesia. Yang pertama, pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun untuk memilih presiden, DPR, DPD, dan kepala daerah. Presiden dipilih langsung oleh rakyat, bukan berdasarkan keturunan. Yang ketiga, masa jabatan presiden dibatasi, maksimal 2 periode dengan masing-masing periode 5 tahun. Yang keempat, pemerintahan dijalankan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Yang kelima, rakyat memiliki hak politik seperti memilih, dipilih, dan menyampaikan aspirasi melalui lembaga perwakilan. Selanjutnya yaitu bentuk pemerintahan republik. Kata republik sebenarnya merujuk pada bentuk negara atau pemerintahan yang berfokus pada bagaimana kepala negaranya dipilih dan dari mana legitimasi kekuasaannya berasal. Secara bahasa, republik berasal dari bahasa Latin res publica yang artinya kepentingan publik atau urusan rakyat. Jadi, dalam bentuk pemerintahan republik, negara dianggap sebagai urusan bersama seluruh rakyat, bukan milik pribadi, raja, atau keluarga tertentu. Kekuasaannya berasal. Ciri-cirinya yang pertama itu kepala negara dipilih, bukan diwariskan. Jadi kepala negara biasanya disebut presiden, dipilih melalui mekanisme tertentu, baik langsung oleh rakyat, melalui mekanisme tertentu, baik langsung melalui pemilu maupun oleh lembaga perwakilan. Jabatan ini juga tidak bisa diwariskan ke anak atau keluarga seperti dalam sistem kerajaan. Yang kedua itu ada batasan masa jabatan. Pemimpin negara republik tidak berkuasa seumur hidup. Masa jabatannya dibatasi oleh konstitusi, misalnya 4, 5, atau 6 tahun per periode. Dan ada batas maksimal beberapa kali seseorang bisa menjabat. Yang ketiga itu kedaulatan di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat yang kemudian diwakilkan kepada pemerintah atau parlemen yang mereka pilih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk pemerintahan yang sudah tertua di dunia ini, yaitu adalah monarki. Namun sebelum saya memasuki materi yang ini, materi atau definisi yang aku serta teori-teori yang menurut saya cukup membosankan, saya ingin memberikan gambaran mengenai apa yang akan saya sampaikan. Jadi teman-teman di sini bisa melihat sendiri bahwasannya saya menunjukkan peradaban atau suatu wilayah yang sangat luas, yakni pasti di dalamnya hidup ribuan bahkan jutaan manusia, jutaan manusia yang tentunya berasal dari latar belakang berbeda. Nah, wilayah atau peradaban yang luas ini pasti membutuhkan sosok pemimpin yang kuat agar untuk mempersatukan perbedaan yang ada, menjaga persatuan serta menjaga stabilitas agar tidak ada terjadinya perpecahan. Boleh. Nah, lalu di sini berdiri seorang pemimpin. Nah, pemimpin ini adalah berdiri satu orang pemimpin di mana orang ini adalah yang akan dialah pemegang kendali penuh sebagai simbolis juga dari suatu wilayah, serta dia adalah penentu arah masa depan bangsa. Jadi aturan yang sudah dia tetapkan itu bersifat mutlak. Namun pada suatu peradaban atau wilayah yang saya tunjukkan kali ini memiliki sistem kepemimpinan yang unik menurut saya. Jadi pemimpin yang hebat tidak dipilih berdasarkan pemilu, pemimpin tidak dilakukan berdasarkan
pemimpin tidak melakukan kayak di sini saya membawa salah satu tokoh filsafat yakni bernama Franz Magnus Susanoo. Jadi di sini dia mengemukakan yakni doktrin ketuhanan merupakan legitimasi kekuasaan raja yang bersifat teoritis. Maksudnya apa sih? Jadi doktrin ketuhanan ini tuh diibaratkan sebagai kayak Tuhan memilih raja itu sebagai raja di dunia ini gitu. Jadi dia memberikan efek legitimasi kekuasaan raja. Jadi mau nggak mau rakyat yang hidup di bawah kekuasaan raja ini harus menaati raja tersebut atau enggak. Kalau misalnya dia melawan, itu berarti tandanya dia juga melawan Tuhan. Jadi dari apa yang saya sampaikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwasannya bentuk pemerintahan monarki ini adalah sistem monarki adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh seorang raja, ratu, kaisar atau sultan. Biasanya jabatan ini diperoleh melalui garis keturunan atau warisan dan dipegang seumur hidup atau hingga sang penguasa turun tahta. Ciri-cirinya adalah yang pertama warisan tahta. Kekuasaan diberikan secara turun-temurun dalam satu garis keluarga. Yang kedua, masa jabatan seumur hidup. Lalu yang ketiga, raja memegang kekuasaan secara terpusat dan bersifat mutlak. Lalu yang keempat, gelar khusus seperti pemimpin memiliki gelar spesifik sesuai budaya, yakni bisa jadi raja, ratu, sultan, kaisar, emir, atau tsar. Kita masuk ke bagian jenis monarki. Di sini saya akan membawakan 3 jenis monarki. Yang pertama itu adalah monarki absolut. Nah, monarki absolut ini adalah bentuk pemerintahan di mana seorang raja atau ratu memegang kekuasaan politik tertinggi secara mutlak. Namanya juga absolut, berarti tandanya dia memegang kekuasaan tertinggi yakni secara mutlak. Penguasa memiliki wewenang penuh tanpa batas dari konstitusi maupun badan legislatif. Jadi raja ini memegang kendali penuh atas kekuasaan pada suatu wilayah itu. Selanjutnya yang kedua ini adalah monarki konstitusional. Jadi monarki konstitusional ini adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan seorang raja atau ratu dibatasi oleh undang-undang atau konstitusi. Dalam sistem ini, raja bertindak sebagai kepala negara yang bersifat simbolis, sementara roda pemerintahan dan kekuasaan eksekutif dijalankan oleh perdana menteri dan parlemen yang dipilih oleh rakyat. Lalu di sini yang ketiga adalah monarki parlementer. Monarki parlementer adalah sistem pemerintahan di mana seorang raja atau ratu bertindak sebagai kepala negara yang kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi. Sementara kekuasaan eksekutif dan legislatif sepenuhnya dijalankan oleh perdana menteri dan parlemen yang dipilih oleh secara demokrasi. Selanjutnya pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial adalah kedudukan kepala negara dan kepala pemerintahan organisasi yang dipengaruhi oleh satu orang yang sama, yaitu presiden. Presiden berhak menunjuk menteri-menteri negara yang akan memimpin departemennya masing-masing. Menteri negara berstatus sebagai pembantu presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden, bukan kepada parlemen. Nah, berikut ciri-cirinya dari presidensial. Pertama itu ada masa jabatan presiden dibatasi 1 atau 2 kali masa jabatan. Yang kedua, presiden dan wakil presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen melainkan langsung kepada rakyat. Yang ketiga, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Presiden tidak tunduk pada parlemen. Yang kelima, tidak ada pembedaan antara fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan. Keenam, tanggung jawab pemerintahan sepenuhnya berada di tangan presiden. Ketujuh, presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya jika terbukti melanggar hukum. Selanjutnya yaitu sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer ini adalah sebuah sistem di mana eksekutif atau pemerintah bertanggung jawab langsung kepada legislatif yaitu parlemen.
Artinya, keberlangsungan hidup pemerintah sangat bergantung pada dukungan dan kepercayaan dari anggota parlemen. Jika parlemen menarik dukungannya, pemerintahnya bisa jatuh. Selanjutnya ada struktur sistem pemerintahan parlementer. Yang pertama, mematuhi hukum dan pemerintahan. Yang kedua, ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, menghormati hak asasi orang lain. Dan yang terakhir, mengikuti pendidikan dasar. Demikian presentasi yang Bapak kami sampaikan. Kira-kira apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Saya ada yang satu. Saya izin bertanya, apakah sistem pemerintahan presidensial masih cocok diterapkan di Indonesia saat ini? Oke, terima kasih Faisal untuk pertanyaannya. Langsung video kalau gitu. Mungkin saya izin menjawab pertanyaan dari Faisal. Apakah sistem pemerintahan presidensial ini masih cocok untuk negara Indonesia? Menurut pandangan saya itu ya, karena Indonesia itu adalah negara yang luas, beragam. Jadi Indonesia itu memerlukan sistem pemerintahan yang kuat dan stabil. Salah satu contohnya itu adalah sistem pemerintahan presidensial. Yang dimana sistem pemerintahan presidensial itu masa jabatannya itu tetap, dan juga sistem pemerintahan presidensial itu dipilih oleh rakyat, sehingga demokrasi yang terdapat di Indonesia itu tetap berjalan. Jadi menurut pandangan saya, sistem pemerintahan masih cocok di Indonesia atau tidak? Jawabannya adalah iya. Bagaimana Tesar, apakah sudah sesuai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sudah dijelaskan lembaga pemerintah dan sistem-sistem pemerintah. Sekarang saya mau nanya untuk proses pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia itu bagaimana cara prosesnya, yaitu dari mulai pemilihannya lalu dengan sampai penetapannya. Bagus pertanyaannya. Tadi pertanyaan Samuel yaitu bagaimana sistem pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Proses. Jadi Indonesia ini menganut bentuk pemerintahan yaitu bentuk pemerintahan yaitu demokrasi, di mana kedaulatan berada pada rakyat. Jadi di Indonesia itu sistem pemilihan presiden dan wakil presiden itu dilaksanakan dengan pemilu, yaitu pemilihan umum yang biasanya dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Dan setiap presiden dan wakil presiden juga memiliki rentang masa jabatan tertentu, yaitu hanya boleh menjabat 10 tahun, yaitu 2 kali periode sebagai maksimalnya. Lalu apa lagi tadi pertanyaan? Oke, baik teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ini nih angkat tangan nih. Boleh? Boleh. Udah videoin deh, maaf. Hai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Siti Zainab Parobisha dari kelompok 4. Izin bertanya. Selamat. Tadi penjelasannya udah lumayan bagus tentang bentuk-bentuknya. Pertanyaan saya mungkin dari basic dulu ya. Apakah bentuk negara bisa berubah? Dan bagaimana prosesnya? Dan berdasarkan dari apa yang kita lihat, dari hal-hal yang terjadi akhir-akhir ini, apakah mungkin sistem pemerintahan kita, bentuk negara kita bisa berubah? Dan apakah itu bagus atau malah buruk? Terima kasih. Udah berapa menit? 19.
bisa berubah karena saya melihat dari negara sendiri itu dulu tuh bentuknya adalah bentuk presidensial kan, di mana presiden dipilih diwakilkan oleh MPR, tidak lagi tidak menggunakan rakyat, tidak mengikut sertakan rakyat secara langsung. Nah itu jadi bisa saja berubah apabila memang sudah ada kesadaran dari pihak rakyat maupun pihak yang menjabat itu bahwasannya tidak ada kesinkronan antara kedua belah pihak. Jadi di mana negara kita ini adalah negara yang memang mementingkan keadilan atau penyamarataan rakyat, di mana hak-hak setiap individu itu dipastikan tercapai gitulah. Jadi rakyat Indonesia waktu itu sempat melaksanakan demo, akhirnya mengenai pembentukan ini akhirnya berhasil diubah. Jadi rakyat Indonesia ikut sertakan dalam adanya pemilu ini. Jadi MPR tidak lagi menjadi badan tertinggi dari hukum itu. Kalau sudah terjawab atau belum? Belum. Mungkin saya ingin menambahkan ya. Jadi berdasarkan pengalaman dari negara Indonesia sendiri, dari tadi yang sudah dijelaskan oleh Salsabil. Jadi pertama itu Indonesia sebenarnya tidak menganut sistem pemerintahan presidensial, melainkan sistem pemerintahan parlementer, di mana adanya presiden dan juga perdana menteri. Namun akhirnya apakah mungkin dari suatu negara bisa mengubah bentuk pemerintahannya dari yang tadinya parlementer menuju ke bentuk pemerintahan yang lain? Jawabannya yaitu bisa. Jadi Indonesia juga karena menurut negara Indonesia, menurut rakyat, sistem pemerintahan parlementer ini sepertinya tidak relevan dijalankan di negara Indonesia, yang akhirnya Indonesia mengubah bentuk pemerintahannya dari parlementer menuju ke sistem presidensial. Gimana tadi juga ditanya bagaimana perpindahan tersebut apakah bagus atau enggak? Jawabannya ya bisa dibilang bagus karena terbukti di Indonesia yang dulunya presiden itu dipilih oleh MPR, namun sekarang presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat secara langsung. Jadi bisa dibilang transparansi dari pemilihan presiden dan wakil presiden lebih terlihat daripada dulunya yang hanya dipilih oleh MPR. Apakah bisa berubah lagi, bukan presidensial lagi? Dan kira-kira kenapa? Jawabannya ya kalau memang dibutuhkan dan rakyat memang setuju untuk mengubah bentuk pemerintahan Indonesia darinya sistem presidensial menuju ke bentuk pemerintahan yang lain, ya jawabannya bisa, karena memang bentuk pemerintahan itu disesuaikan dengan kebutuhan rakyat. Makasih ya. Udah, makasih. Oke. Udah tutup. Mungkin cukup sekian yang kalau kami dapat sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.